penyembahan berhala. Ya, di mana di sana orang-orang di sana adalah menyembah berhala. Jadi bangsa Israel, ini Abraham dan Ishak dan Yakub, mereka pun menjalani satu kehidupan nomad lah, sebab mereka mau menuju ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Sebenarnya Abraham memang sudah sampai di Kanaan. Tuhan telah membimbing jejak langkahnya sampai di Kanaan, tetapi belum lagi memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub masih tinggal di kawasan tanah Kanaan sebagai seorang pengembara ataupun kehidupan nomad, tinggal di dalam kemah. Sampai satu masa saja, yaitu pada waktu Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir, maka dia telah menyambut seluruh keluarga ayahnya dan juga saudara-saudaranya datang ke Mesir sebab ada kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan. Jadi sekali mereka tinggal di sana adalah selama 430 tahun. Ya, suatu jangka masa yang panjang. Jadi daripada lebih kurang 70 orang itu, maka berkembang menjadi lebih kurang 2 juta orang. Jadi pada waktu itu kita tahu umat Israel tinggal di tanah Mesir, mereka telah ditindas. Maka Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, mengingat janjinya kepada Abraham akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Jadi Tuhan mengutus Musa pergi menghadap Firaun dan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Jadi kita dapat lihat di dalam kitab Keluaran, mereka melalui satu masa kira bergelutan dengan Firaun, tapi akhirnya Firaun memang tertewas karena kuasa Tuhan yang menyertai umatnya. Sehingga Tuhan menurunkan 10 tulah, menyebabkan Firaun pun tidak berdaya melawan, sehingga mereka mengusir umat Israel keluar dari Mesir. Maka mereka pun, bangsa Israel pun keluar dengan terburu-buru. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 19, pada waktu itu mereka sudah keluar dari Mesir selama 3 bulan sudah. Jadi pada bulan yang ketiga itu, mereka sudah sampai di padang gurun Sinai. Jadi kita lihat perjalanannya agak panjang, mengambil masa 3 bulan. Saya baru-baru ini bersama-sama dengan siswa teologi berkuliah di Maktab Teologi. Ada seorang siswa, dia cakap dulu ayahnya, sebab ini siswa tinggal di Lion, di Nabawan sana, Nabawan B. Jadi dulu kalau mau pergi belanja, mau beli bekalan makanan kan, terpaksa dari kampung sendiri, Lion, mau pergi ke Keningau. Berapa lama? Mau jalan kaki. 3 hari perjalanan. Penat. Coba bayangkan, suatu perjalanan yang penat. Tapi ini umat Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan selama 3 bulan. Ini typing era bulan yang ketiga ya. Jadi mereka tiba di padang gurun Sinai. Apabila tiba di Gunung Sinai, ini gurun Sinai, mereka tinggal di sana lebih kurang setahun. Kenapa? Sebab di sanalah Tuhan mahu mulai membentuk organisasi. Tapi yang terpenting Tuhan mau menyampaikan perintahnya, yaitu 10 hukum ataupun yang kita berkata 10 firman yang Tuhan sampaikan dengan secara langsung. Tuhan turun di atas Gunung Sinai dan berbicara, suaranya kedengaran oleh umat Israel. Dan Tuhan juga memanggil Musa naik ke Gunung Sinai untuk menyerahkan 2 keping loh batu itu kepada Musa dan juga mengajarnya mengenai ketetapan peraturan hukum Taurat agar Musa mendidik umat Israel dapat hidup menurut firman Tuhan. Jadi selama 1 tahun di sana mereka perlu bersiap sedia menerima firman Tuhan. Dan juga ada satu kerja yang penting, mereka harus membangunkan ataupun mendirikan kemah suci. Jadi Tuhan memberi petunjuk kepada Musa.
supaya membina ini kemah suci, agar kemah suci ini menjadi tempat ya Tuhan menyertai mereka, sebab Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 40, Keluaran pasal 40 ayat 2, yaitu pasal 40 ayat 2, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Jadi saudara, dari sini kita dapat lihat, yaitu pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, ini sudah masuk tahun yang kedua, ya. Jadi satu hari bulan satu, ya, kemah suci ini sudah didirikan. Ini adalah mengikut kalender orang Yahudi lah. Jadi di sana mereka sudah ada kemah suci, ya. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sebab pada waktu kemah suci ini siap dibangunkan, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Jadi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan ya tinggal di tengah-tengah umatnya. Nah, lepas tu kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 9, Bilangan pasal 9 ayat 5, Bilangan pasal 9 ayat 5, maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Baik, di sini adalah menceritakan pada tanggal 14 bulan yang pertama, itulah tarik Paskah. Ya, ini adalah tarik Paskah. 14 hari bulan yang pertama. Jadi ini adalah tahun yang kedua, ya, keluar dari Mesir. Ya. Jadi kita dapat lihat di Mesir mereka sudah merayakan Paskah sekali, kemudian di padang gurun ini mereka merayakan sekali lagi Paskah. Ini kali yang kedua lah, tapi tempatnya tidak sama. Tempatnya di padang gurun Sinai. Baik, itu ialah pada bulan yang pertama, hari yang ke-14. Nah, selanjutnya kalau kita rujuk di dalam Bilangan pasal 1, Bilangan pasal 1, sebenarnya Tuhan telah menyuruh Musa menghitung, ya. Kalau kita lihat ayat 1 kan, Bilangan pasal 1 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Okey. Baik, di sini adalah tariknya pada tanggal 1 bulan yang kedua, ya, dalam tahun yang kedua. Maka Tuhan menyuruh Musa pergi menghitung, ya, menghitung jumlah orang Israel yang sanggup berperang, yaitu mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Ya, kalau kita baca di dalam Bilangan, ya, pasal 1 ayat 46, jadi itu adalah angka jumlah keseluruhan bangsa Israel yang sanggup berperang, yang berumur 20 tahun ke atas, berjumlah 550 orang, ya. Jadi 3.550 orang, ya, jumlah orang yang sanggup berperang. Jadi dari angka inilah diandaikan kalau termasuk wanita, termasuk kanak-kanak, termasuk orang tua, lebih kurang umat Israel waktu itu ialah 2 juta ataupun 3 juta orang, yang begitu banyak. Bayangkan jumlah orang yang begitu banyak, sebab baru-baru ini saya pun pergi melihatlah berapa jumlah penduduk Sabah. Jumlah penduduk Sabah lebih kurang 3 juta. Kau bayangkan kalau semua penduduk di Sabah sama-sama mau jalan, ini suatu perjalanan yang bukan susah. Bayangkan kadang-kadang dulu sewaktu kita masih boleh berjalan kan, kita pergi buat lawatan kan,
Jadi satu gereja kita bilang, oh mari kita buat lawatan. Lebih kurang jumlah rombongan ini 40 orang. Jadi lebih kurang kita mau pakai ya berapa kereta. Ya ada bus, ada kereta, ada Hilux kan. 7-8 kereta sama-sama jalan pun kadang-kadang susah. Ada yang ketinggalan, ya mau tunggu ada pamcut, ya mau tunggu, ya kemudian ada yang pandai sakit perut, ya dan sebagainya. Bukan senang, mau jalan sama-sama. Ya, hanya beberapa kereta saja. Bayangkan ini 2 juta orang. Ada kanak-kanak lagi, ada binatang-binatang lagi. Yang mau jalanan di padang gurun bukan mudah. Ya. Nah, jadi selepas mereka sudah menghitung jumlah orang Israel, maka di dalam Bilangan pasal 10 ayat 11. Bilangan pasal 10 ayat 11. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu di padang gurun. Ini padang gurun Paran. Ayat 13. Itulah pertama kalinya mereka berangkat menurut cita Tuhan dengan perantaraan Musa. Oke. Baik, di sini kita lihat tariknya. Oke. Pada bulan kedua dan pada tanggal 20. Tadi kita sudah lihat kan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka baru hitung. Jadi selepas persiapan sudah hitung semua, mereka mau berkemas sudah. Maka pada 20 tanggal 20 bulan yang kedua itu mereka mulai berangkat. Karena apa? Karena awan itu dari atas kemah suci itu naik. Ya, awan ini ialah tiang awan Tuhan itu naik. Ya, dia berjalan. Maka umat pun ikut berjalan, bertolak. Jadi kita dapat lihat sejak tanggal 20 bulan kedua tahun yang kedua mereka mulai berangkat dari padang gurun Sinai menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi kita tahu sebenarnya kalau mereka lancar taat kepada Tuhan, perjalanan mereka sampai di tanah Kanaan memang dekat, sangat dekat. Ya, mungkin saya kurang pastilah, tapi memang tidak mengambil masa 40 tahun. 40 tahun ini hanyalah karena hukuman Tuhan, hajaran Tuhan kepada umat yang tidak percaya, yang tidak taat, yang hatinya masih memikirkan tanah Mesir. Jadi itulah satu pengujian mereka lah supaya bersiap sedia untuk layak masuk ke tanah perjanjian. Tapi walau bagaimanapun saudara, kita dapat lihat kehidupan umat Israel di padang gurun sepanjang 40 tahun itu kan adalah satu kehidupan apa? Kehidupan perkemahan. Ya. Jadi itu adalah tinggal di kemah. Itu adalah buat sementara waktu. Tapi apabila mereka sudah masuk di tanah perjanjian, mereka ada rumah sendiri. Di sana kalau ikut Alkitab mengatakan setiap orang akan duduk ya diam di bawah pohon anggur dan pohon aranya sendiri. Maksudnya mereka ada pohon anggur, ada pohon ara, hidup dengan tenang, ya mereka boleh menikmati suatu kehidupan yang sungguh bahagia, diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum masuk, mereka perlu melalui kehidupan perkemahan di padang gurun. Demikian juga saudara, pada hari ini hidup kita di dunia ini, kita adalah sebagai pendatang. Ya, dalam Alkitab berkata, hidup kita di dunia hanyalah sementara. Ya, jadi destinasi kita, matlamat kita, ya, sasaran kita
adalah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi kita akan belajarlah beberapa poin mengenai kehidupan perkemahan umat Israel. Baik, yang pertama, kita dapat lihat umat Israel itu adalah berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Baik, kita lihat di dalam Bilangan pasal kedua, Bilangan pasal 2 ayat 1. Bilangan pasal 2 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ayat 2, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Baik. Di dalam ayat 2 di sini mencatatkan bahwa Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Jadi maksudnya 12 suku kan, sekarang mereka ada panji mereka. Ya, setiap suku ada panjinya, satu tanda mereka punya camp di sana. Ini camp Yehuda, ini panji Yehuda. Ini camp Tan, ini ada panji Tan. Nah, tapi yang menjadi perhatian kita ialah ya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, saudara. Ini yang kita mau belajar. 12 suku Israel berkemah di sekeliling kemah suci. Maksudnya kemah pertemuan itu di tengah-tengah mereka. Ya. Dan mereka ada di sekeliling. Ya. Kita lihat di dalam ayat 3. Ayat 3. Jadi yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah askar Yehuda. Ya, jadi kita dapat lihat di sebelah timur kemah suci ialah ada askar Yehuda. Maksudnya terdiri dari suku Yehuda. Dan ayat 5 terdiri dari suku Isakar. Ya, kemudian ayat 6 terdiri dari suku Zebulon. Nah, ini 3 suku di sebelah timur. Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Manakala di dalam ayat 10 itu adalah mereka yang tinggal di sebelah selatan kemah pertemuan. Siapa mereka? Ayat 10 ialah ini Bani Ruben. Ya. Kemudian ayat 12 ada suku Simeon. Kemudian ayat 14 ada suku Gad. Nah, ini 3 suku, yaitu Ruben, Simeon, dan Gad di sebelah selatan. Manakala yang di sebelah barat, kalau kita lihat ayat 18 ialah Efraim. Kemudian ayat 20 Manasye. Kemudian ayat 22 ada Benyamin. Jadi 3 suku ini, Efraim, Manasye, dan Benyamin, tinggal di sebelah barat kemah suci. Manakala di sebelah utara, di dalam ayat 25, yang di sebelah utara itu ialah askar Tan, ya, suku Tan. Ayat 27 ada suku Asher, dan ayat 29 ada suku Naftali. Jadi 3 suku di sebelah utara. Nah, saudara, inilah 12 suku berkeliling di sekeliling kemah pertemuan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan suatu kehidupan yang berpusatkan Tuhan. Ya, kemah Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Jadi ini berarti ya, dalam kehidupan kita, kita harus jadikan Tuhan sebagai titik pusat kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus terfikir, ya, adakah perkara ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya. Dan apabila kita melakukan sesuatu perkara, kita mesti ingat ada kemah Tuhan di tengah-tengah kita. Yang penting. Jadi ada satu pepatah kita berkatakan, jadikan gereja rumahku, ya, dan rumahku adalah gerejaku. Ya, maksudnya gereja adalah rumah kita, dan rumah kita juga adalah gereja. Ini kehidupan yang sangat penting.
Ya, jangan hanya kita berkata iman kita hanya di gereja saja. Selepas keluar dari gereja sudah lain. Ya, kita punya gaya hidup, ya, perbuatan, ya, sudah seperti orang-orang duniawi. Ini tidak patut. Walaupun kita sudah keluar dari gereja, baik di rumah kah, di tempat kerja kah, di sanalah kita harus ada apa? Kemah Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi artinya hidup kita harus berpusatkan Tuhan, hati kita harus senantiasa ingat ada Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya selalu kita memberi nasihat kepada para seiman kan. Tidak kira kita sampai di mana saja, ya. Kita yang belajar di luar negara kah, yang kerja kah, ya, kita harus pertama-tama ingat cari gereja di tempat itu. Ya, kita mau cari. Ya. Sebab kalau kita jauh dari tempat sendiri, jauh dari gereja sudah, memang iman akan pelan-pelan dingin. Iman kita pelan-pelan merosot. Dan akhirnya mungkin semakin hari semakin kita jauh dari Tuhan. Jadi kita harus ingatlah, iman itu harus, ya, diteguhkan. Tidak kira kita sampai kemana, ada kemah Tuhan di tengah-tengah kita. Saya pernah juga mendengar, memang ada juga seiman, dia berpindah karena kerja lah, karena faktor kerja kan yang tidak dapat dielakkan, mungkin terpaksa, dan dia ingin coba pergi suatu tempat untuk menjalankan kehidupannya lah kan, untuk membangunkan satu perniagaannya, ya, bisnisnya. Tapi ada itu pendeta beritahu dia, oke, kamu pergi suatu tempat, ya, memang ini seiman, pergi suatu tempat, dia tinggal di, memang tempat yang dia mau pergi itu tiada gereja, ya, tapi pendeta nasihat dia, kau sampai di sana tidak apa, kau sampai di tempat ini, kau mesti ingat kerja untuk Tuhan. Ada motif, kita harus bangunkan gereja Tuhan di tempat ini. Jadi saudara ini betul-betul dalam hatinya dia menyimpan perkataan pendeta itu. Dia sampai di suatu bandar yang tidak ada gereja. Jadi di sanalah, di rumahnya lah gereja. Jadi dia pimpin anak, dia bini lah, waktu itu belum ada anak. Jadi sama istri selalu sembahyang. Kemudian dia coba cari, di sekeliling bandar ini ada lagi kah keluarga seiman? Sekali cari-cari, oh ada juga 2-3. Jadi mereka 2-3 keluarga berkumpul bersama, bersembahyang sama-sama. Nah pelan-pelan sambil kerja, sambil maksudnya sambil dia punya kerja sendiri, bisnis sendiri, sambil dia juga giat melayani Tuhan, mau membangunkan gereja Tuhan di tempat itu, maka melalui satu jangka masa syukur Tuhan memberkati, ya, sehingga terbangun gereja di sana. Banyak contoh-contoh seperti ini, ya. Jadi berharaplah tidak kira kita kemana saja, ingat ada kemah Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, jangan kita berpindah, kemah Tuhan sudah ditinggalkan. Ya, baik. Mengenai kehidupan perkemahan B ini, sebenarnya kita mendapati orang-orang Lewi. Nah, kita tahu orang Lewi ini adalah orang yang terpilih khusus kan, yaitu orang Lewi yang harus melayani Tuhan di kemah pertemuan. Jadi orang-orang ini juga berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 1 ayat 53. Bilangan pasal 1 ayat 53. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi harus memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Baik, di sini memberitahu orang Lewi berkemah juga di sekeliling kemah suci. Nah, kalau kita ada membaca di dalam Bilangan pasal 3, kita dapat lihat mereka yang berkemah di sebelah barat kemah suci, yaitu Bani Gerson, ya, ini orang Lewi Gerson. Kemudian mereka yang berkemah di sebelah selatan adalah Bani, ini kaum Kehat, ya, kaum Kehat.
Kemudian yang berkemah di sebelah utara adalah kaum Merari, ya. Dan yang berkemah di sebelah timur, kemah suci, ialah Musa, Harun, dan anak-anak Harun itu. Ya. Mereka lah imam kan. Jadi kita dapat lihat ada imam dan orang-orang Lewi berkemah di sekeliling kemah suci, dan mereka punya kedudukan adalah lebih dekat dengan kemah suci. Yang 12 Israel itu adalah lebih jauhnya, di tempat yang jauh sikit. Kemah suci di tengah-tengah. Kemudian di sekeliling ialah orang Lewi. Ya, dan umat 12 suku di tempat yang dekat juga lah, tapi tidak sedekat orang Lewi. Jadi ini memberitahu kita satu pengajaran apa? Yaitu barisan pemimpin gereja, ya. Sebab orang-orang Lewi ini merujuk kepada barisan pemimpin, termasuk para pendeta, para dekon, dekonis, EJK gereja, ya, guru-guru agama. Inilah barisan pemimpin, orang-orang Lewi. Kita sudah dipilih khas untuk lebih dekat kepada Tuhan punya, melayani di gereja, ya, termasuk pekerja-pekerja suci kan. Jadi kita harus menunjukkan apa? Kehidupan yang lebih dekat kepada Tuhan, ya. Kita harus menunjukkan kehidupan yang lebih rajin bekerja melayani Tuhan berbanding jemaat yang lain, ya. Kita harus menjadi contoh kepada jemaat, ya. Jadi mengenai hari kebaktian, sepatutnya kita harus lebih awal datang, ya, ke gereja, dan kehadiran kita sepatutnya harus menjadi contoh, ya, kepada jemaat, ya. Janganlah pula kita yang lambat-lambat selalu lewat sampai di gereja. Adapun ada masa kebaktian, kadang-kadang kita off, ya. Jemaat biasa pula yang hadir. Kita sebagai barisan pemimpin pula off. Ini tidak patut. Jadi sebagai pemimpin gereja, kitalah yang menjadi teladan. Kitalah yang berjalan di depan, ya, domba itu. Jadi berharaplah kita semua menunjukkan, ya, teladan yang baik. Baik, sekarang kita bincang yang kedua, kehidupan perkemahan umat di Israel, yaitu mereka juga senantiasa dipimpin oleh Bilangan pasal 9. Bilangan pasal 9 ayat 17. Bilangan pasal 9 ayat 17. Bilangan pasal 9 ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ayat 18. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan, mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ayat 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajipannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ayat 20. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Baik saudara, di dalam beberapa ayat yang kita baca di sini adalah menceritakan sepanjang perjalanan umat Israel. Baik mereka berkemah, baik mereka berangkat, adalah menurut apa? Titah Tuhan. Menurut pimpinan tiang awan dan tiang api itu. Sebab tiang, ini awan Tuhan kan, ada di atas kemah suci. Ya. Jadi apabila awan itu berangkat, dia jalan, maka umat nampak, awan berangkat sudah. Mereka pun berkemas. Mereka pun berangkat. Tapi apabila itu awan berjalan sampai di satu tempat, berhenti, mereka tahu, berhenti sudah. Jadi di sanalah mereka akan berhenti, dan mereka akan berkemah di sana. Nah, jadi sepanjang perjalanan, kita dapat lihat Tuhan yang pimpin. Lagipun bukan ikut kehendak mereka. Ada umat kan mungkin hatinya begitu mengharapkan, cepatlah kita jalan, kita mau pergi ke tanah perjanjian, Cepatlah. Tapi sebenarnya Tuhan tidak
tidak mau cepat. Maksudnya kalau awan itu berhenti, mereka terpaksa berhentilah. Ya, tidak boleh berkata, awan berhenti, saya teruskan jalanan saja. Ya, saya mau cepat-cepat sampai. Nah, tidak boleh. Ataupun kadang-kadang mungkin di suatu tempat kan yang lebih menyenangkan, ya. Maksudnya ada tempat yang lebih baik kan kondisinya. Di sana mungkin ada air kah, di sana mungkin ada pohon kah, ya. Jadi ada umat mungkin berasa, sini tempat bagus, kita lama-lama berkemah di sini, berehatlah kita di sini. Tapi kadang-kadang tidak, sebab dalam Alkitab berkata, apabila awan itu berangkat, mereka pun berangkatlah, ya. Sebab ada kalanya, ayat 19 kan, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajiban, tidaklah mereka berangkat, ya. Tapi ada kalanya, ayat 20, awan itu hanya tinggal beberapa hari saja. Maksudnya mereka pasang sudah, kemah, tinggal di sana. Mungkin 4-3 hari, mau jalan lagi. Mungkin umat berkata, aduh, baru kita sampai di sini, panas sudah ini, mau berehat lama sedikit, tapi mau jalan lagi. Jadi maksud saya, umat Tuhan tidak boleh merungut. Ya, mereka hanya boleh ikut petunjuk dari Tuhan. Sebab ada tiang awan yang membimbing pada sebelah pagi, tiang api yang membimbing sebelah waktu malam. Kadang-kadang malam mereka pun berjalan. Ya, itulah tiang api yang membimbing jalan. Jadi saudara, ini memberi satu pengajaran kepada kita. Sebab walaupun Tuhan sudah mengutus pemimpinnya kan, ya, pimpinan Tuhan yang utama ialah apa? Melalui tiang awan dan tiang api. Dan selalu kita berkata, tiang awan dan tiang api ini adalah melambangkan Roh Kudus. Jadi dalam kehidupan kita, ya, dalam hidup ini, kita harus senantiasa, ya, memahami apakah kehendak Tuhan. Kita haruslah menuruti keinginan Roh Kudus, bukan menuruti keinginan sendiri, ya, bukan berkata saya mau buat, saya buatlah, saya suka, saya buatlah. Jangan. Kita harus menuruti, ya, ini keinginan Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang membimbing jalan kita, ya. Sebab kita tidak tahu apakah yang akan berlaku hari esok. Kan ada satu kidung, ya, siapa yang memegang hari esokku? Tuhan. Tuhan yang memegang hari esok kita. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu mana satu jalan yang terbaik untuk kita. Kalau kita sendiri pandai-pandai, ya, mungkin boleh jalan, tapi mungkin kita berputar-putar di sana, ya, sia-sia saja. Macam si Nabi Yunus, kan? Nabi Yunus, Tuhan suruh dia mau pergi ke Niniwi, tapi dia tidak mau ikut jalan Tuhan. Dia ikut jalan sendiri. Dia mau pergi ke Tarsis. Nah, sekali dia pergi ke Tarsis, apa yang terjadi? Ada angin, ya, ada ombak, sehingga kapal itu yang dia naik itu hampir tenggelam, ya. Nah, akhirnya dia sendiri kena campak pergi laut, kena telan oleh ikan besar lagi. Kemudian dimuntahkan itu ikan kembali ke mana? Ke darat, ke titik asalnya. Bayangkan, bersusah payah dia belanjakan uang, membelanjakan masa, ya, dan tenaga, tapi apa yang diusahakan kosong. Kembali ke titik asal. Terpaksa dia mau pergi ke Niniwi juga. Jadi maksud saya, kalau kita kadang-kadang tergil, tidak menurut kehendak Tuhan, jalan Tuhan, kan boleh Tuhan biar akhirnya kita yang tanggung kerugian. Tapi Tuhan pengasih juga. Tuhan akan pimpin jalan kita asalkan kita bertobat, ya. Jadi itulah tiang awan dan tiang api sebagai penuntun kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang membimbing hidup kita. Dan kita mendapati Musa dan Harun, kan tadi saya sudah berkata, Musa dan Harun memang pemimpin, tapi kepimpinan mereka harus juga apa? Tunduk kepada kepimpinan Tuhan. Nah, ini juga menjadi peringatan kepada kita lah sebagai EJK, sebagai pendeta, ya, dekon, kan. Memang kita ini
dipilih oleh Tuhan. Kita orang-orang yang diurapi. Tapi jangan lupa, di atas kita ada suka hati, bukan? Ya, sepatutnya kita juga tunduk kepada pimpinan Tuhan. Barulah kepimpinan kita itu ya bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Baik, itu yang perkara kedua. Baik, yang ketiga, kehidupan mereka di perkemahan ialah mereka akan senantiasa ya memungut mana ini setiap hari, ya setiap hari memungut mana, kecuali hari Sabat lah. Hari Sabat Tuhan berkata tidak akan turunkan mana, sebab hari Sabat adalah hari istirahat. Jadi Tuhan setiap hari membekalkan keperluan hidup mereka. Tetapi umat harus ada kewajiban apa? Bagi pungut. Dan dalam Alkitab berkata mesti awal. Ya, dalam Keluaran pasal 16 kan. Keluaran pasal 16 ayat 21. Keluaran pasal 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Nah, kalau matahari sudah naik, cairlah. Ya, sebab kalau itu embun kan, embun sudah hilang, ini mana pun hilang. Ya, begitulah. Jadi mereka mesti apa? Awal, bangun, rajin pergi pungut keperluan masing-masing. Jadi saudara, kita selalu juga berkata, oh kita ini umat Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan akan membekalkan keperluan hidup kita. Tapi ini tidak berarti kita hanya duduk, goyang kaki di rumah sahaja. Kita masih perlu menunaikan kewajiban bekerja, rajin kerja. Tambah lagi berkat Tuhan, maka kita berjaya. Kan? Jadi itulah kehidupan perkemahan mereka. Mereka juga perlu pungut mana. Ya. Jadi dalam kehidupan kita dalam dunia ini sementara menjadi pendatang, kita masih perlu kerja. Jangan berkata, oh saya harapannya lah surga. Jadi saya jauhkan diri dari dunia ini. Saya tidak mau terlibat dengan sebarang aktiviti masyarakat sosial, politik, ekonomi. Saya tidak mau peduli. Saya harap Tuhan saja. Saya tiap hari hanya ingat Tuhan saja. Saya pergi gereja saja. Ini pun terlampau apa? Keterlaluan. Memang harapan kita, hati kita di surga, macam Daniel kan, hatinya di Yerusalem. Ya, tapi dia masih menunaikan apa? Kewajibannya sebagai seorang pegawai di istana kan. Ya. Jadi demikian juga kalau kita seorang petani, kita setiap hari mau kerja juga. Kalau kita sebagai guru, kita setiap hari mau kerja juga, mengajar. Tidak kiralah kita posisi apa kerja di dunia. Kita mesti kerja untuk Tuhan. Ya, itu kewajiban. Tapi yang aspek yang lain, memungut mana ini, sebenarnya Tuhan mau memberi mereka satu pengajaran. Yaitu manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini tercatat dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 3. Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan membiarkan umat itu lapar. Lapar di sini maksudnya apa? Bukan tidak ada makanan. Maksudnya Tuhan bagi mana saja, sekadar cukup. Ya, mereka tidak boleh makan dengan apa? Sesuka hati, sebab memang ada sukatan setiap hari. Ya, jadi tujuan Tuhan membiarkan mereka menjalani kehidupan begini untuk apa? Untuk mengajar mereka bahwa manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya. Maksudnya selain daripada mementingkan keperluan jasmani, kita juga harus, jangan lupa, kita harus ada keperluan rohani. Ya.
Jadi demi mencari nafkah hidup kita perlu kerja. Tapi jangan lupa rohani kita masih perlukan santapan rohani. Mana itu? Jadi perlulah kita meluangkan masa juga untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, kita mesti setiap hari ada masa berdoa, kita tenangkan diri untuk renungkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itulah khasnya kita menggalakkan jemaat ada masa tersendiri kan, ya, menyempurnakan rohani dengan membaca kitab, berdoa, ya, dan juga sebagai ibu bapa kita memainkan peranan, bawalah anak-anak kita sama-sama, ya, ada ibadah keluarga ataupun selalu kita pakai istilah mesbah keluarga. Itu ialah memungut mana, ya, supaya kerohanian kita masih terpelihara, ya, tidak kelaparan. Nah, itu adalah yang ketiga. Baik, yang keempat, kita lihat di dalam Bilangan pasal 10. Bilangan pasal 10 ayat 35. Bilangan pasal 10 ayat 35. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. 36. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa itu. Nah, baik, di sini menceritakan apabila tabut itu berangkat, maksudnya umat Tuhan pun berangkat. Ya, sebab tabut ini berjalan, ya, di depan mereka kan. Jadi semasa mereka mau berangkat sudah, ya, Musa akan berdoa. Musa akan mewakili seluruh Israel, akan berdoa, dia bersuruh, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri di hadapanmu. Jadi, kenapa doa Musa berdoa sedemikian? Sebab kita tidak tahu di padang gurun apa musuh yang akan berikan. Umat Israel keluar dari tanah Mesir kan, dalam Alkitab mengatakan sebenarnya mereka sudah dipandang Tuhan sebagai mereka bukan lagi hamba abdi di Mesir yang kerja paksa, kerja buruh kasar, bukan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka punya status. Juga dalam perjalanan mereka perlu menghadapi ada orang-orang Amori, ya, orang-orang Kanaan, ya, yang di sepanjang perjalanan. Jadi dalam perjalanan ini memang ada musuh, ada cabaran, ada rintangan, tapi tidak lupa harus bersandar kepada Tuhan, berdoa setiap waktu. Jadi saudara, demikian juga dalam kehidupan kita di dunia kan, kita tidak, ya, ataupun kegodaan. Tapi kunci kemenangan kita ialah apa? Berlindung di bawah sayap Tuhan. Berdoa setiap waktu, ya, bersandar kepada Tuhan, ya. Jadi itu yang bagian E. Yang bagian B, maksudnya semasa mereka berangkatkan, ya, Musa memang berdoa. Tapi selain daripada doa mendapat perlindungan Tuhan, sesama umat itu mereka saling memperhatikan, ya, sebab maksud saya semasa mereka berangkatkan memang ada ketertiban, susunan. Berdasarkan di dalam Bilangan pasal 10, Bilangan pasal 10 ayat 14, ya, mula-mula yang berangkat siapa? Bani Yehuda. Kemudian ayat 17 ialah ini ada Bani Gerson dan Bani Merari. Kemudian ayat 18 disusuli ialah Bani Ruben. Ya. Kemudian disusuli dalam ayat 20 itu orang Kehat. Ya. Kemudian dalam ayat 22 ada Bani, ayat 25 ialah Bani Dan. Ya. Jadi kita dapat lihat dia memang ada susunan, ya, susunan keberangkatan.
dengan bersistematik, teratur. Jadi mereka berjalan dengan serentak dan tidak ada yang ketinggalan. Ya, saling menjaga antara satu sama lain. Jadi sama juga saudara, kunci kemenangan iman kita. Memang kita tidak lupa bersandar Tuhan, tetap berdoa. Tapi antara sesama jemaat, kita juga harus saling memperhatikan, saling mendoakan. Seperti dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 memberitahukan. Ibrani pasal 10 ayat 24. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, itulah saling. Itulah dalam ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi melalui pertemuan ibadah kita dapat saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jadi inilah kehidupan umat dalam perkemahan itu sepanjang perjalanan di padang gurun. Jadi semua ini menjadi pengajaran kepada kita, ya, agar kita senantiasa tahu perpusatkan Tuhan. Ada kemah Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita menuruti pimpinan tiang awan, tiang api. Itu menuruti pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita harus hari memungut manah yang santapan rohani. Dan yang keempat, yaitu tetaplah berdoa. Seperti Musa, setiap kali berangkat, setiap kali berhenti, akan berdoa. Dan hubungan sesama jemaat sangat penting. Saling memperhatikan, saling mendoakan. Jadi berharaplah perjalanan kita yang menuju surga ini, ya, kita berjaya. Dan akhirnya sama-sama kita mendapat bahagian, ya, hidup kekal di surga nanti. Nah, inilah sedikit renungan penuh pagi ini. Semua Tuhan yang memberkati kita semua. Baik, selanjutnya kita doa dalam hati. Amin. Baik, kita berehat sebentar, nanti akan sambung sesi yang kedua.